ini udah ada bisa rekam, udah ada tombol rekamnya. Oke, sudah kita coba saya rekam ini. Udah direkam ya? Oke, sudah. Oke, saya share screen. Kelihatan nggak? Oh, belum ya? Oh, Belum. belum. Gimana Pak? Kelihatan? Oke, sudah. Suara oke Pak ya? Siap, suara oke. Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Eh, Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang mobile computing untuk mata kuliah komputer masyarakat. Eh, Kami dari kelompok 12 terdiri dari 4 orang, saya Willy dan Pak Gusti Ngurah Komang Wirayudi Putra. Yang ketiga Pak Kolil Halbatullah dan yang keempat Bapak Singgi Pamuji. Halo Pak, dengar Pak suara saya? Dengar, Pak. Sangat jelas, Pak Willy. Lanjutkan. Oke. Oke, yang pertama tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Perkembangan komputer ini diawali dari berkembangnya kemampuan manusia, terutama dalam mengenal huruf, angka, tulisan, dan perhitungan matematis. Berdasarkan perkembangan pengetahuan tersebut, beberapa ilmuwan di berbagai negara seperti Tiongkok, Mesir, India, dan Yunani, mereka berinovasi untuk menciptakan sejumlah alat. Beberapa penemuan pada saat itu diantaranya yang pertama alat hitung manual. Alat hitung manual yang ditemukan pada saat itu ya dengan nama abacus atau yang sering dikenal dengan nama sampoa. Abacus atau sampoa diciptakan dan dikenal oleh bangsa Cina Tiongkok 5.000 tahun yang lalu, serta oleh bangsa Babilonia dan Mesopotamia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Setelah beberapa abad kemudian, peran abacus ini mulai memudar ketika ditemukan alat hitung baru, yaitu kalkulator. Kalkulator ini berarti alat atau mesin untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan matematis. Secara mekanik, kalkulator menggunakan prototipe awal mesin sebelum era mesin uap. Kalkulator ini pertama kali muncul di abad pertengahan di Eropa. Konsep dasar dari kalkulator mekanik adalah algoritma pada matematika yang dikenalkan oleh John Wipper. Yang selanjutnya itu masih tentang kalkulator. Pada saat itu kalkulator mulai berkembang dari analog ke digital. Ketika era industri muncul di pertengahan abad 18 yang diikuti dengan penemuan listrik yang menggantikan tenaga uap, kala itu awal kalkulator mekanis bertenaga listrik. Nah, dari konsep kalkulator inilah maka ditemukannya komputer. Konsep mesin kalkulator dengan komputer itu sama, Pak. Penemuan yang kedua pada saat itu adalah penemuan mesin Baubage pada tahun 1812, ditemukan oleh Charles Babbage dan Augusta Ade Lovelace. Kedua orang ini yaitu ilmuwan matematika. Mereka menciptakan mesin uap Babbage untuk melakukan perhitungan matematis berupa perhitungan diferensial. Mesin Babbage ini mampu melakukan perhitungan dalam bentuk tablet matematika atau
engine. Yang selanjutnya pada mesin Babbage ini, Augusta Ada Lovelace memasukkan sejumlah instruksi kepada mesin sehingga mesin bisa bergerak secara otomatis. Halo, Oke, Pak. lanjut Pak. Lanjut Dengar? Pak, lanjut. Halo. Ya, sorry Pak. Diam. Ini dia gambar dari alat hitung manual pada zaman perkembangan awal komputer. Ini namanya mesin abacus dan ini mesin Babbage. Selanjutnya yaitu komputer di era Perang Dunia II. Pada saat Perang Dunia. Pada saat Perang Dunia, komputer mulai digunakan oleh beberapa negara yang digunakan untuk kepentingan peperangan. Ada beberapa penemuan lain yang turut mempengaruhi perkembangan komputer, diantaranya itu penemuan kartu perforasi oleh Herman Hollerith pada tahun 1889. Yang kedua, penemuan kalkulator diferensial yang ini, Babbage ini. Bukan, di sini, kalkulator diferensial. Penemuan kalkulator diferensial oleh Vannevar pada tahun 1931. Yang ketiga, penemuan komputer elektronik untuk penerapan aljabar boolean oleh John V. Atanasov dan Clifford Berry pada tahun 1903. Dari urian di atas ini komputer Colossus secara elektronik bekerja menggunakan tabung vakum, didukung dengan penggunaan konsep boolean mesin Turing. Seperti halnya komputer generasi pertama, ukurannya hampir setara satu ruangan dan dioperasikan secara manual menggunakan beberapa tenaga manusia atau teknisi. Ini adalah gambar komputer Colossus yang digunakan oleh negara Inggris untuk memecahkan kode sandi musuh, yaitu Jerman pada Perang Dunia II. Pada zaman Perang Dunia. Nah, setelah Perang Dunia II terjadi pergeseran peran komputer pasca Perang Dunia atau setelah Perang Dunia. Pada saat itu, komputer terus mengalami perkembangan dari sisi teknologi dan pemanfaatannya. Komputer mulai melakukan banyak hal yang dapat membantu tugas manusia. Bidang komputer semakin luas untuk dipelajari baik dari sisi arsitektur komputer,
perkembangan perangkat keras komputer hardware, perkembangan perangkat lunak, serta teknologi di dalamnya. Ini setelah Perang Dunia Kedua. Selain itu, definisi komputer setelah Perang Dunia Kedua berubah, beralih definisi. Beberapa ahli mengungkapkan definisi tentang komputer. Yang pertama dari Karl Hamaker di dalam bukunya yang berjudul Computer Organization menyebutkan bahwa komputer merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima inputan data digital, melakukan pemrosesan di memori sesuai dengan aplikasi yang digunakan, untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah informasi. Yang kedua, menurut Brian Blismer tahun 1985 menyebutkan bahwa komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan 4 tugas, yaitu menerima inputan, memproses inputan, menyimpan perintah dan hasil pemrosesan, serta menyediakan output berupa informasi. Ahli terakhir yang mengemukakan pendapatnya tentang komputer yaitu Fori menyatakan bahwa komputer merupakan alat pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan skala besar secara cepat tanpa adanya campur tangan manusia. Halo Pak, masih dengar suara saya Pak? Oke, masih Pak. Oke. Masih jelas, Pak. Oke. Yang selanjutnya tentang di dalam perkembangan komputer itu ada dibagi beberapa generasi menjadi beberapa generasi. Yang pertama, generasi komputer generasi pertama pada dari tahun 1941 sampai 1952. Komputer generasi pertama ini diawali dengan persaingan antar negara yang terlibat dalam Perang Dunia II, sehingga setiap negara berusaha untuk menciptakan alat termasuk komputer yang digunakan untuk membantu dalam medan perang. Saat itu komputer digunakan oleh negara maju seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat untuk kepentingan dalam pertempuran. Seperti yang saya jelaskan tadi, komputer pada saat itu digunakan untuk mengendalikan pesawat terbang dan peluru kendali. Dan komputer ini ditemukan oleh Konrad Zuse pada tahun 1941. Komputer generasi pertama yaitu komputer Inggris pada saat itu menggunakan komputer Colossus yang sudah saya sebutkan tadi sebagai kode breaker, menggunakan komputer Colossus sebagai kode breaker atau pemecat kode. Setelah Perang Dunia II, komputer tidak hanya digunakan untuk kepentingan perang saja, tapi juga digunakan untuk membantu operasional negara. Jadi di sini setelah Perang Dunia Kedua, komputer beralih fungsi, tidak hanya untuk kepentingan perang saja, tapi digunakan untuk membantu operasional negara. Beberapa abad setelahnya, para ilmuwan menciptakan kalkulator dengan nama kalkulator elektronik US Navy atau Mark I oleh Howard H. Aiken pada tahun 1900 sampai dengan 1973. Berikutnya masih komputer generasi pertama setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, John Casper Eckert dan John W. Motley bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania menciptakan komputer dengan nama Numerical Integrator and Computer atau biasa disebut ENIAC. Pada saat itu, komputer ENIAC menjadi sangat terkenal sebagai legenda komputer generasi pertama. Komputer ENIAC ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berukuran sangat besar. Karena berukuran yang sangat besar, jadi memerlukan ruangan yang cukup luas untuk menyimpannya. Yang ketiga,
boros listrik, dan yang keempat, kecepatan komputasi yang rendah atau proses perhitungannya itu lambat. Proses untuk menghasilkan suatu informasinya itu tidak secepat yang sekarang. Yang selanjutnya komputer generasi pertama, masih tentang komputer generasi pertama setelah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu komputer ENIAC ini diganti menjadi UNIVAC atau Universal Automatic Computer One dan digunakan dalam proses pemilihan umum tahun 1952 di Amerika Serikat. Kita bisa lihat gambarnya, ini komputer ENIAC dan ini komputer UNIVAC. Perbedaannya bisa dilihat ruang penyimpanan juga serta berbagai peralatannya itu sedikit berbeda dari komputer ENIAC dan komputer UNIVAC. Berikutnya yaitu tentang komputer generasi pertama. Ciri khas komputer generasi pertama itu hanya bisa digunakan untuk satu fungsi, yaitu untuk fungsi perhitungan saja. Jadi pada komputer generasi pertama ini dia hanya bisa melakukan satu fungsi seperti yang bisa dilakukan oleh kalkulator, yaitu fungsi perhitungan saja. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar karena pada saat itu komputer mesin memakai tube vakum. Tube vakum itu semacam pendingin kalau tidak salah, sama dan silinder magnetik, sehingga memerlukan ruangan yang sangat luas. Selain itu, ciri khas komputer generasi pertama boros energi listrik dengan kecepatan komputasi yang sangat rendah. Selain dari segi ininya, di dalam mesinnya menggunakan kode mesin yang rumit dan sulit dipahami, sehingga penggunanya terbatas dan hanya dapat dipahami oleh beberapa orang atau beberapa instansi saja. Pada saat itu, komputer generasi pertama belum menggunakan sistem operasi seperti Windows sekarang ya. Windows, Linux, pada saat itu masih belum, operasinya masih dilakukan manual oleh manusia. Yang terakhir, komputer generasi pertama ini memerlukan mesin pendingin. Yang menjadi komputer generasi pertama adalah ENIAC dan UNIVAC yang ini. Berikutnya adalah ini tadi gambar tube vakum atau vakum tube tabung, dan ini adalah gambar silinder magnet yang merupakan bagian ciri-ciri dari komputer generasi pertama. Nah, selanjutnya generasi komputer yang kedua itu berada pada tahun 1952 sampai 1958. Komputer generasi kedua yaitu pada dasarnya dibuat untuk memperbaiki sejumlah kekurangan pada komputer generasi pertama. Ciri yang kedua yaitu ukuran komputer menjadi lebih kecil dengan performa yang lebih tinggi. Jadi di sini proses komputasinya lebih cepat dan membutuhkan ruangan agak lebih kecil dari sebelumnya. Yang ketiga ada penemuan teknologi transistor di tahun 1956 yang berfungsi untuk menggantikan tube vakum dan silinder magnetik pada komputer generasi pertama. Jadi di sini pada komputer generasi kedua ini tidak lagi menggunakan tube vakum dan silinder magnetik. Tugas dari tube vakum dan silinder magnetik ini diganti oleh transistor. Transistor memberikan keuntungan dari sisi efisiensi ruangan dan sumber daya komputasi yang pada komputer generasi kedua masih memiliki kesamaan dengan komputer generasi pertama dalam hal keterbatasan penggunaan, yaitu hanya dapat digunakan oleh instansi, bukan untuk perorangan. Selain itu, komputer generasi kedua belum diproduksi massal, sehingga harganya masih sangat mahal. Hanya kalangan tertentu saja yang dapat membeli, memiliki, menggunakan, dan mengoperasikan komputer
komputer generasi kedua ini seperti perguruan tinggi, perusahaan, dan instansi pemerintah. Vendor utama di era generasi komputer kedua ini adalah IBM atau International Business Machine Corporation dengan superkomputer mereka yang bernama IBM Street 7030, IBM Prairie Ren, dan IBM Lark. Masih tentang ciri khas komputer generasi kedua. Pada komputer generasi kedua ini belum memiliki sistem operasi yang dikenal di masa kini, namun sudah mulai menggunakan prototipe awal sistem operasi untuk mainframe dan juga penggunaan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa mesin atau bahasa tingkat rendah yang berintegrasi komputer generasi ketiga IBM S360. Yang selanjutnya adalah komputer generasi keempat, itu berada pada tahun 1970 sampai 1980. Ciri khas komputer generasi keempat ini, yang pertama, ukuran sirkuit dan komponen elektronik komputer makin kecil dengan performansi yang makin baik. Mulai diciptakan integrated circuit atau integrated circuit yang ditemukan pada
Generasi ketiga dikembangkan dan disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor serta pengecilan ukuran transistor. Jadi di sini integrated circuit diganti menjadi mikroprosesor serta transistornya masih digunakan lagi. Munculnya beberapa teknologi berupa LSI, VLSI, dan ULSI. Yang keempat, menurunnya biaya produksi komputer pribadi sehingga memicu produksi komputer di dalam skala besar. Harga komputer pribadi makin terjangkau dan murah, sehingga mulai banyak orang yang memiliki komputer serta pemakaian komputer makin meluas di masyarakat. Adanya aplikasi, software pelengkap, dan perangkat pendukung, terutama mouse jadi pada komputer generasi keempat ini sudah mulai menggunakan mouse. Pada saat itu yang menjadi pionir inovator adalah Steve Jobs dan Steve Wozniak. Inovator kemunculan mereka ini adalah merupakan inovator kemunculan komputer pribadi dan sistem operasinya pada tahun 1976. Sistem operasi yang digunakan saat itu yaitu Macintosh atau Macintosh. Itu produk Apple, Pak. Ini dia contoh komputer generasi keempat, makin mengecil dan sudah membentuk ke arah seperti yang kita gunakan sekarang. Yang kelima, komputer generasi kelima itu berada pada tahun 1950 sampai ini. Ciri khas komputer generasi kelima yaitu yang pertama, pemanfaatannya meluas dan mencakup semua bidang kehidupan manusia, ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet. Internet yang makin berkembang dan pengguna internet yang makin bertambah menjadikan data makin membesar. Implementasi kecerdasan buatan atau AI pada komputer untuk analisa data, penentuan keputusan berbasis data, visualisasi data menjadi mudah untuk dilakukan. Yang terakhir, yang keempat, menurunnya biaya produksi komputer sehingga memicu produksi komputer pribadi dalam skala besar. Selain itu, pada komputer generasi kelima atau sampai saat ini banyak perkembangan seperti munculnya teknologi cloud computing, augmented reality, virtual reality, machine to machine atau M2M, Internet of Things, speech recognition, face recognition, big data, machine learning, dan deep learning. Setelah komputer generasi kelima, ada yang terakhir yaitu komputer generasi keenam atau masa depan yang akan datang. Belum dapat dipastikan kapan era ini benar-benar dimulai, namun tanda-tanda ke arah tersebut sudah mulai dirasakan seperti saat ini, seperti penggunaan robot untuk membantu manusia sebagai pelayan. Yang kedua, penggunaan chip dan biochip, komputer nano yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau kan komputer nano ya, yang dapat dimasukkan ke dalam komputer nano ini dapat dimasukkan ke dalam tubuh hewan atau manusia, memvisualisasikan makhluk hidup menggunakan virtual reality atau hologram, dan rekayasa wajah menggunakan deep learning berbasis artificial intelligence. Yang selanjutnya, dimungkinkan penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memberikan perintah pada dirinya sendiri dan menjalankan perintah tersebut dengan baik tanpa ada campur tangan manusia. Jadi di komputer generasi ke-6 atau masa depan, komputer tidak lagi membutuhkan user atau pengguna. Komputer akan mendeteksi dirinya sendiri. Kalau misalnya salah, benar, tidak lagi membutuhkan bantuan dari pengguna atau user. Yang berikutnya, mampu melakukan pembelajaran berdasarkan data yang diperolehnya, misal proses debug dan compile. Penerapan model layanan platform as service atau PaaS cloud sebagai salah satu bentuk layanan cloud computing.
Eh, Ciri utama dari komputer generasi ke-6 yang pertama yaitu penerapan artificial intelligence ke dalam sistem operasi, software, hardware, dan embedded system. AI yang digunakan berupa machine learning dan deep learning. Perkembangan sudah mulai terlihat dari industri 3.0 dan ke industri 4.0 saat ini serta beragam layanan internet yang tersedia. Yang kedua, ciri komputer generasi ke-6 yaitu memiliki bentuk yang lebih beragam dengan fungsi masing-masing, baik skala sangat besar, klaster maupun seukuran genggaman tangan dan nano. Komputer telah memiliki dukungan layar sentuh yang lebih baik dan menyeluruh. Contohnya yang muncul saat ini adalah Raspberry Pi sebagai sebuah komputer mini dengan single board circuit menggunakan sistem operasi Linux. Sistem ini merupakan jenis-jenis sistem operasi Linux yaitu Raspbian, Debian, atau distribusi Linux lainnya yang umumnya digunakan untuk Internet of Things. Yang kedua, artificial yang digunakan komputer yang kedua yaitu nanokomputer. Nanokomputer dapat dimasukkan ke dalam tubuh dan aliran darah manusia pada umumnya digunakan untuk healthcare berbasis Internet of Things atau IoT atau sering disebut IoT. Yang ketiga, elastic computing untuk komputasi skala besar dalam jaringan baik cloud computing, software defined networking maupun network control principles atau NCP. Komputer generasi ke-6 yang berikutnya adalah Exodex, yaitu komputer yang dapat ditanamkan ke meja dan berlayar sentuh. Komputer berikutnya PISM, yaitu komputer mini berbentuk pena yang juga memiliki kemampuan terkoneksi ke jaringan komputer. Dan komputer yang terakhir yaitu Embedded Computer System for Robotica, yaitu komputer mini yang dapat ditanamkan pada robot sehingga robot dapat dikendalikan secara lebih baik, memiliki kecerdasan buatan, dapat diprogram menggunakan software. Ciri utama komputer generasi ke-6 yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk melakukan proses pengenalan dan prediksi dengan baik, berbasis data dan algoritma yang mengalami penyempurnaan. Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam jaringan komputer dalam hal koordinasi antar perangkat, pemilihan dan analisis data, serta umpan balik ke pengguna. Topik yang berikutnya adalah jenis-jenis komputer. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, workstation komputer, dan personal komputer. Superkomputer merupakan komputer berukuran besar yang khusus digunakan untuk kalangan enterprise, yaitu perusahaan atau organisasi skala besar. Tujuan pemanfaatannya adalah untuk menangani komputasi skala besar atau production layanan publik. Yang kedua, jenis komputer yang kedua itu mainframe komputer. Komputer yang digunakan pada lingkungan tertentu dengan akses tertentu. Karakteristik mainframe komputer yang pertama umumnya digunakan secara bersama-sama atau paralel pada penanganan data skala besar. Contoh mainframe komputer adalah komputer yang digunakan pada layanan e-commerce dan marketplace. Jenis komputer yang ketiga yaitu mini komputer. Ini digunakan sebagai server skala kecil dan menengah di dalam jaringan komputer yang dilengkapi dengan sejumlah terminal. Berukuran sedikit lebih besar dari personal komputer namun lebih kecil dari mainframe komputer. Yang keempat yaitu workstation komputer. Komputer ini khusus digunakan di dalam jaringan komputer untuk menghubungkan antar komputer atau menghubungkan komputer dengan server. Ukuran workstation sedikit lebih kecil dari mini komputer namun lebih besar dari personal komputer. Jenis komputer yang terakhir yaitu personal komputer. Personal komputer digunakan untuk kebutuhan pribadi atau perorangan. Pemanfaatan personal komputer bersifat lebih umum, misal untuk kebutuhan multimedia, perkantoran, browsing internet, edukasi, dan programming.
ukuran relatif lebih kecil dan mudah dibawa. Contohnya notebook, tablet, PC, dan all-in-one PC. Oke, untuk topik tentang komputer dari masa ke masa, sekian dulu, akan dilanjutkan oleh teman saya tentang apa Pak? Halo? Lalu tentang perkembangan hardware, Pak Oh Willy. ya, kalau begitu saya hentikan dulu ya share screen-nya, bakal lanjut. Halo? Nggih. Ini silakan. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Willy tadi sudah banyak menjelaskan tentang komputer dari masa ke masa. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang perkembangan hardware. Untuk Pak Singge bisa dibantu share screen-nya. Coba lihat, tunggu dulu. Nggih, Pak. Baik, terima kasih Pak Singge. Ya, lanjut ke materi. Pak Singge tadi sudah disampaikan kelompoknya sama Pak Willy. Iya, Pak. Ya, sudah kelihatan ya Pak? Oke. Selanjutnya tentang perkembangan hardware dari waktu ke waktu. Nah, perkembangan hardware atau disebut dengan perangkat keras pada komputer turut mempengaruhi perkembangan komputer dari waktu ke waktu. Nah, dari komputer generasi pertama dan kedua memiliki ukuran yang sangat besar, tetapi boros listrik, namun memiliki kemampuan komputasi yang rendah. Nah, sebaliknya komputer generasi kelima yang kita gunakan pada saat ini memiliki ukuran yang kecil dengan beragam pilihan bentuk, hemat listrik, tetapi memiliki kemampuan komputasi yang semakin baik. Nah, hal ini tidak dapat lepas dari adanya inovasi dari sisi hardware, terutama tabung vakum, transistor, integrated circuit atau IC, mikroprosesor, dan artificial intelligence atau AI. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh teman saya, Pak Willy. Lanjut Pak Singgi. Yang pertama tentang tabung vakum. Nah, apa itu tabung vakum? Tabung vakum sebuah alat penguat sinyal yang terdiri atas komponen dioda dan trioda. Nah, di dalam komponen ini terdapat komponen anoda dan katoda yang berfungsi sebagai proses elektronik. Nah, tabung vakum menjadi sumber utama penggerak komputer generasi pertama. Diciptakan pada tahun 1904 oleh Fleming. Berukuran sangat besar, bahkan mencapai satu ruangan. Boros listrik dengan kemampuan komputasi yang sangat rendah. Nah, pada masanya saat itu, tabung vakum ini menjadi komponen yang sangat penting bagi komputer raksasa. Memiliki kemampuan untuk memecahkan kode sandi musuh. Yang selanjutnya, penemuan transistor. Nah, kemunculan transistor ini menandai era komputer generasi kedua sebagai solusi atas kekurangan yang ada pada tabung vakum. Nah, transistor mengalami perubahan bentuk dari waktu ke waktu, dimulai dari transistor versi pertama diciptakan pada tahun 1941 hingga perubahan transistor di tahun 1948, 1955,
1957, 1967, dan 1997. Nah, transistor dalam dunia elektro dan telekomunikasi didefinisikan sebagai sebuah semikonduktor untuk penguat listrik, sirkuit pemutus dan penyambung arus listrik, stabilisasi tegangan listrik, serta untuk modulasi sinyal. Nah, hingga pada saat ini transistor masih digunakan pada sejumlah komponen elektronik, termasuk juga dimasukkan ke dalam IC dan mikroprosesor. Untuk selanjutnya yaitu penemuan integrated circuit atau IC. Nah, integrated circuit atau sirkuit terpadu atau umum juga disebut chip, merupakan komponen elektronik berukuran kecil yang disusun dari bahan semikonduktor atau terutama silikon. IC ini memiliki kemampuan komputasi yang lebih baik dibandingkan transistor. Dengan ukuran yang makin kecil, hal ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan komputer dari sisi ukuran dan kemampuan komputasi. Nah, kemudian penemuan IC menjadikan ukuran komputer generasi keempat makin kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya, namun dengan performa yang lebih baik. Transistor masih tetap digunakan dan digabungkan ke dalam IC bersama dengan resistor dan kapasitor, namun dengan ukuran transistor yang turut mengecil. Kemudian kehadiran IC ini memicu penurunan biaya produksi komputer serta meningkatkan jumlah produksi komputer pribadi. Nah, dampaknya yaitu semakin banyak individu yang mampu memiliki komputer pribadi. Yang selanjutnya, penemuan mikroprosesor. Masih di era komputer generasi keempat, terdapat penemuan baru berupa mikroprosesor. Mikroprosesor memiliki kelemahan yang ada pada IC, dari sisi bentuk yang lebih kecil, performa yang lebih baik, dan lebih hemat sumber daya. Seiring berjalannya waktu, mikroprosesor terus berkembang, antara lain ke dalam bentuk large scale integration, very large scale integration, dan ultra large scale integration. Ketiga, teknologi pendukung ini mampu meningkatkan jumlah komponen dalam chip hingga mencapai ribuan. Secara bertahap, mikroprosesor dengan segala perubahan dan perkembangan tersebut diadopsi oleh berbagai vendor atau perusahaan yang bergerak di bidang hardware, khususnya produsen komputer, baik PC maupun jinjin, seperti notebook, netbook, dan tablet. Nah, hingga di tahun 2020 ini, beberapa di antaranya adalah para pemain besar seperti Dell, Asus, Acer, Toshiba, Samsung, dan lain-lain. Yang selanjutnya, penerapan artificial intelligence atau disebut dengan hardware. Nah, semenjak ditemukannya teknologi mikroprosesor yang diikuti dengan LSI, VLSI, dan ULSI, komputer terus mengalami perubahan bentuk dan peningkatan performansi. Nah, bentuk seperti nanokomputer yang dapat masuk dan berjalan pada aliran darah manusia berbasis Internet of Things. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Willy tentang nanokomputer. Nah, chip untuk robotika komputer, genggaman, dan smartphone, terutama dengan layar sentuh, adalah wujud dari era komputer saat ini. Namun yang akan terus berkembang menuju era komputer generasi ke-6 adalah kecerdasan buatan di sisi software yang ditanamkan atau embedded pada hardware komputer, sehingga menjadikan komputer cerdas benar-benar terwujud. Perangkat keras komputer atau hardware yang ditanamkan dengan artificial intelligence di dalamnya disebut dengan AI hardware. Kemudian salah satu riset yang dilakukan oleh IBM terkait dengan AI hardware adalah in-memory computing.
Sebagaimana yang diketahui bersama, pada komputer saat ini, memori adalah bentuk random access. Memori atau RAM memiliki fungsi untuk penyimpanan, serta proses komputasi dilakukan melalui prosesor. Namun melalui inovasi in-memory computing, memungkinkan memori atau RAM dapat melakukan dua hal sekaligus, yaitu komputasi dan penyimpanan bit data. Nah, tentunya hal ini akan mengubah wajah komputer dan komputasi masa depan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Kulil. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem operasi. Mohon Pak Singgi bantuannya. Sudah nggih? Nggak kelihatan ya? Belum kelihatan. Udah kelihatan? Sudah. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang diberikan pada saya, yaitu perkembangan sistem operasi. Next, selanjutnya. Perkembangan sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak komputer atau software yang berguna untuk mengendalikan perangkat keras komputer atau hardware dan software lainnya, sekaligus menjadi jembatan penghubung antara pengguna dengan komputer. Inti dari sistem operasi adalah yang di dalamnya membuat fungsionalitas dasar dari sebuah sistem operasi. Bagaimana komputer dan hardware yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sistem operasi juga mengalami perkembangan mengalami fase perkembangan yang lebih awal jika dibandingkan dengan sistem operasi. Salah satu penyebab utama adalah karena komputer generasi pertama hingga ketiga belum mengenal adanya sistem operasi software umum seperti saat ini. Operasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, bagaimana penjelasan di bawah. Next. Generasi pertama atau serial processing dari tahun 1940 hingga 1950. Serial processing pada dasarnya bukanlah sistem operasi seutuhnya, sehingga lebih tepat disebut sebagai semi-operating system. Hal ini disebabkan oleh karena komputer hanya dijalankan melalui serial processing atau memanfaatkan sebuah konsel terminal, disertai dengan kemampuan untuk melakukan prosesing cetak data, menampilkan data atau display, dan mengatur hardware secara langsung. Serial processing dikembangkan dengan bahasa programan tingkat rendah, yaitu bahasa programan yang berinteraksi langsung dengan hardware. Next. Generasi kedua yaitu Simple Batch System 1950
Simple Base System atau juga disebut dengan uniprogramming merupakan sistem operasi perbaikan dari priming processing. Sistem operasi ini digunakan pada komputer generasi ketiga. Perbaikan utama dilakukan untuk meningkatkan utilitas komputer. Kelebihan yang dimiliki oleh Simple Base System adalah kemampuan untuk dapat menjadi perantara antara pengguna dan komputer melalui pemanfaatan pita magnetik untuk melakukan job dari suatu aplikasi pada sistem operasi. Beberapa contoh komputer yang menggunakan Simple Base Programming sebagai sistem operasi mereka. Di antaranya adalah IMB 701, 1950 dan 704 pada tahun 1970. Nah, di sini kekurangan mendasar dari Simple Base System adalah ketidakmampuannya untuk mengerjakan sejumlah tugas atau aplikasi secara bersamaan atau sekaligus. Pengguna hanya dapat melakukan satu tugas saja satu waktu. Tentu hal ini akan menurunkan efektivitas kerja atau organisasi yang pada masa itu memiliki kesempatan untuk menggunakan komputer dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, generasi ketiga. Pak Singgi. Oke. Sudah terlihat nggih? Sudah. Generasi ketiga atau multiprogram bit atau sistem yang pada tahun 1951 sampai dengan 1961. Sistem operasi multiprogram bit sistem memiliki satu kekurangan yang sangat fatal. Sebagaimana disebut sebelumnya, kekurangan tersebut adalah ketidakmampuan di dalam menjalankan lebih dari satu buah aplikasi atau pekerjaan secara bersamaan. Hal ini tentu akan sangat merepotkan pengguna komputer yang kebutuhan makin bertambah. Untuk itulah kemudian dilakukan perbaikan sistem operasi dari uniprogram atau simple bit. Sistem terjadi multiprogramming atau multiprogrammed bit system. Penekanan utama pada multiprogram bit system adalah kemampuannya untuk dapat menangani lebih dari satu buah aplikasi atau pekerjaan secara bersamaan. Nah, hal ini yang kemudian menjadi cikal bakal untuk sistem operasi selanjutnya di masa depan. Sehingga menggunakan komputer saat ini dapat menjalankan sebuah aplikasi atau melakukan pekerjaan secara bersamaan atau sekaligus. Sebagai contoh, penggunaan komputer saat ini dapat dilakukan coding melalui aplikasi ID Geni sambil komputer dan masyarakat mendengarkan musik melalui SMP Player dan sekaligus mengakses internet melalui Mozilla Firefox. Selanjutnya, namun terdapat satu hal yang belum dimiliki oleh multiprogrammed bit system, yaitu dukungan multi akun untuk melakukan login. Hal ini menjadi kekurangan fatal dari sistem operasi saat ini. Beberapa contoh dari multiprogramming bit system yang tercatat dalam sejarah komputer adalah IBSIS 1955, PMS 1960, IBM 7091, dan IBM 7094 yang tahun 1960. Komputer generasi kedua terutama di tahun 1956 melalui pioner yaitu IBM menjadi generasi komputer yang pertama kali menggunakan sistem operasi untuk mainframe yang lebih sempurna dibandingkan versi sebelumnya. Oke, selanjutnya
Next Pak Singgi. Sudah terlihat nggih? Gelap Pak Singgi. Sudah? Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum Pak Singgi, masih gelap. Oke, coba dulu lagi. Nah, sudah. Oke, Sudah oke. Pak Singgi. Nggih. Oke, kita lanjutkan generasi keempat atau time sharing system 1961. Time sharing system diciptakan untuk memperbaiki kekurangan pada multiprogramming bit. Sistem yaitu didukung login untuk banyak pengguna atau multi akun pada satu sistem operasi. Dengan adanya fitur ini, maka akan memungkinkan komputer generasi ketiga dan seterusnya untuk dapat digunakan oleh banyak pengguna melalui time sharing system di dalamnya. Konsep time sharing system ini digunakan hingga ke generasi komputer kelima dan generasi sistem operasi yang digunakan saat ini. Dua nilai lebih yang diberikan oleh adanya dukungan banyak pengguna pada time sharing yaitu memungkinkan sistem operasi di masa selanjutnya untuk dapat digunakan oleh banyak akun atau pengguna sesuai dengan tugas dan hak akses yang diberikan serta mendukung komputer distribusi sesuai dengan tugas dan hak akses yang diberikan serta mendukung komputasi distributed computing dan komputasi paralel. Di jaring komputer pada sistem operasi era selanjutnya, komputasi tersebut dan komputasi paralel merupakan salah satu cikal bakal dari teknologi cloud computing yang umum digunakan di masa sekarang. Next. Selanjutnya yaitu generasi kelima atau sistem operasi masa kini dari 1970 hingga sekarang. Ketika dunia memasuki masa komputer gainer isi keempat, pola pikir pengguna sudah mulai berubah. Terdapat dua perubahan mendasar dalam hal ini. Pertama, komputer bukan lagi hanya menjadi milik organisasi atau instansi semata. Setiap orang berhak untuk memiliki dan menggunakan komputer dan dapat memperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini didukung dengan meningkatnya produksi komputer pribadi pada masa itu, yang disebabkan oleh penemuan di sisi hardware, IC, dan prosesor, sehingga selain menjadikan ukuran komputer lebih kecil dengan performa lebih baik, juga biaya produksi yang rendah, sehingga harganya terjangkau. Kedua bentuk komputer tidak lagi berukuran besar sebagai komputer server atau mainframe, namun sudah mulai mengecil untuk kebutuhan pribadi atau perorangan. Komputer pun mulai digunakan untuk segala bidang kehidupan manusia. IBM menjadi pelopor utama untuk komputer pribadi, diikuti oleh Apple dan perusahaan-perusahaan lainnya. Inovasi lain seperti pemakaian mouse dan sistem operasi yang lebih baik dari sisi tatap muka pun juga terjadi di era komputer generasi keempat ini. Berangkat dari sistem operasi Unix yang terbatas dan kalangan tertentu, dan pada lingkungan mainframe kemudian dikembangkan menjadi Minix yang beberapa lainnya menjadi sistem operasi untuk server dan komputer pribadi. Next. Ini beberapa contoh sistem operasi untuk komputer pribadi.
yang tetap berkembang dan digunakan hingga saat ini di antaranya yaitu Mesos,